Selamat pagi, sahabat generasi muda dimanapun berada, masih dengan Raja Karya dari Pemimpin Masa Depan YouTube channel. Saya ingin mengajak teman-teman flashback ke 5 tahun yang lalu. Isu soal APTA yang terdengar sejak beberapa tahun yang lalu, hari ini sudah terjadi. Peranan anak bangsa yang biasa-biasa saja atau akan semakin jauh ketinggalan karena sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Ketika saudara misalkan sebagai masyarakat pekerja yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, Anda tentunya harus serba loyal, bahkan lebih loyal lagi, ekstra loyal dalam berbagai aspek yang menunjang kepada perusahaan tersebut. Kalau tidak, ya siap-siap diganti dengan pekerja lainnya atau bahkan pekerja asing. Apalagi masyarakat yang memang bekerja sebagai buruh, tentu tidak bisa berharap banyak selain hanya jadi tukang, dan hal ini akan menjadi semakin terhimpit dan ketinggalan dalam ekonomi dan sosial. Untunglah ada banyak konsep ekonomi koperasi di Indonesia, namun kebanyakan bentuk koperasi berpola simpan pinjam saja. Seharusnya adalah konsep koperasi, ekonomi koperasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan mulai dari rakyat. Nah, ini sesuai dengan di dalam buku yang berjudul Koperasi Membangun Koperasi, karya Bung Hatta. Ada arahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian yang konsep koperasi ekonomi kerakyatannya yang akan mengakibatkan kuatnya fondasi ekonomi negara. Ya, kuatnya fondasi ekonomi negara dimulai dari desa. Contoh, Jakarta adalah kota besar, 90% perekonomian berada di Jakarta. Peranan koperasi bisa dijalankan juga di Jakarta. Konsep koperasi yang seharusnya dijalankan di kota besar adalah koperasi yang berbasis cooperative development. Kenapa demikian? Nah, hal itu berhubung di Jakarta ini banyak orang pintar yang sudah mampu mengembangkan diri dan mampu mengikuti perubahan tentunya. Pola dasar misalkan dengan menguatkan organisasi Karang Taruna atau organisasi yang lain bernasionalis dan bermasyarakat serta mampu memegang tanggung jawab dan peranan seperti kelurahan harus menjadi fasilitator bagi masyarakatnya diantaranya. Beda halnya dengan masyarakat di desa. Di desa pun koperasi ekonomi kerakyatan akan berjalan dengan sangat baik tentunya. Sebagai contoh, misalkan 1000 hektar lahan tidak dikuasai oleh satu orang, melainkan dikuasai oleh banyak orang. Lahan yang masih belum diolah dijadikan aset koperasi atau BUMDes dan dikelola oleh masyarakat desa, bukan dikelola oleh asing. Dikumpulkan masyarakat dari beberapa desa yang sudah tergabung dalam satu induk koperasi, misalkan potensi sumber daya yang bisa diolah beserta komoditinya dikelola serius untuk dijadikan produk yang bisa dijual. Kembali saya bahas tentang koperasi ekonomi kerakyatan untuk implementasikan di perkotaan seharusnya berpola cooperative development. Kita pahami dulu bahwa definisi dari cooperative development secara umum ya dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya adanya kegiatan pembangunan. Nah, di sini kita harus jeli di mana peranan koperasi yang dijalankan adalah dengan banyak kegiatan sosial. Dengan banyak kegiatan, banyak sekali kegiatannya. Sebagai contoh, koperasi sebagai distribusi sembako atau masyarakat yang tidak bekerja diikutsertakan dan dilatih untuk bisa menonjolkan kemampuan dirinya. Misalkan ada masyarakat yang pernah bekerja di restoran sehingga dia bisa mampu memasak makanan ala restoran mewah. Nah, dengan begitu akan terlihat profesinya di sana akan muncul. Berikan sertifikasi oleh Pak Kades, sertifikasi profesi tingkat desa atau kelurahan. Hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mengakibatkan rasa percaya diri, menimbulkan rasa percaya diri. Jadi setiap masyarakat itu sehingga bisa terjadi kolaborasi antar masyarakat bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan nasional bersama. Misalkan masyarakat desa Sungai Anak Kamal yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani menjadikan wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah penghasil padi atau tanaman hortikultura yang bagus. Nah, baru didistribusikan ke kota-kota besar setelah menjadi makanan olahan melalui jaringan koperasi ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasilaisme. Dalam hal ini perubahan hukum yaitu Badan Hukum Koperasi tentunya. Makanya peranan BUMDes di sini sangat berguna sekali, di mana untuk biaya gerakan koperasi ini juga digunakan dengan satu sistem yang tidak bisa saya sebutkan saat ini, tapi tunggu saja, sebentar lagi akan di launching karena dari kemarin saya sudah terlalu banyak bercerita dan saya terlalu Waalaikumsalam. Saya lagi latihan Om. Iya. Terus kan? Mantap. Pakai vintage banget ya? Hah? Biar menendang gue di Jawa. Hah? Biar menendang gue di Jawa. Iya.
Saya sedang latihan. Kayak gini nih. Kan itu di atas itu ya, atas begitu gini nih. Ini contoh yang akan kita bangun nanti di desa-desa ya untuk ekonomi kerakyatan. Nah, gue cari ini nih mahal kan, Om. 5.000. Oke, saya akan lanjutkan sedikit lagi tentang ekonomi yang cocok ya. Iya. 5.000 gue cari ginian. Nanti setiap anggota koperasi itu akan mendapatkan kartu dan memperoleh produk-produk sembako dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, setiap anggota memperoleh kartu tanda anggota yang memiliki kode online untuk memperoleh potongan harga sembako yang lebih murah dari harga pasar, juga memperoleh fasilitas asuransi kesehatan tentunya, asuransi kecelakaan, dan fasilitas pembebasan biaya pendidikan bagi putra-putrinya sebagai 2 anak sampai tingkat SMU. Setiap anggota dapat memilih dana, setiap anggota dapat meminjam dana sebesar Rp100.000 per anggota untuk memperoleh kartu tanda anggota atau kit asuransi dan sebagainya, yang akan dikembalikan setelah mensponsori anggota baru dalam keanggotaan. Nah, jadi ini ada sistem multi level yang saya terapkan di sini. Intinya konsep ekonomi Pancasilaism ini akan terus kami jalankan di seluruh desa. Memang tidak semua desa yang akan kami kunjungi atau kami terapkan, tapi desa yang satu yang kita kuatkan, kita bisa jadikan sebagai desa satelit. Jadi desa yang lainnya turut rembuk serta gotong royong di desa yang sudah kami tunjuk lahannya. Disinilah pengelompokan per keluarga kecil bisa langsung muncul dan bisa menjadikan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ini ya kita percaya bahwa ketika ekonomi desa kuat, maka otomatis ekonomi kecamatan juga stabil. Habis kecamatan, ekonominya kabupaten, habis kabupaten, provinsi, baru kita bicara negara. Jadi intinya untuk merubah sesuatu hal yang besar, ingin merubah dunia, kita mulai dari diri kita dulu. Dan saya Ilham Jakaria, pemimpin masa depan YouTube channel. Saya Komisaris Utama PT Tani Telasarema Agro Niagra Integrasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah lihat tayangan ini, dan nanti kita akan teruskan dengan vlog-vlog edukatif seperti ini. Saya Ilham Jakaria, terima kasih.